Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran mengenai masa depan program nuklir Teheran berakhir tanpa kesepakatan pada Kamis 26 Februari 2026 waktu setempat. Kebuntuan tersebut terjadi ketika Gedung Putih mempertimbangkan operasi militer yang berpotensi menjadi intervensi terbesar Washington di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Kedua delegasi sama-sama mengeklaim adanya kemajuan dalam pembicaraan tidak langsung di Jenewa. Namun kedua pihak belum menunjukkan kompromi atas isu paling mendasar mengenai pengayaan uranium. Situasi tersebut mendorong spekulasi bahwa konflik terbuka dapat terjadi jika diplomasi kembali gagal. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut pembicaraan di Jenewa sebagai salah satu putaran paling intens dan terpanjang yang pernah dijalani negaranya. Ia menyatakan perundingan menghasilkan kemajuan yang baik serta membuka ruang dialog lanjutan dalam waktu kurang dari sepekan. Mediator dari Oman menyampaikan optimisme dan memprediksi diskusi teknis akan kembali digelar di Wina pada pekan depan. Para mediator menilai proses tersebut tidak runtuh karena kedua pihak masih bertukar gagasan baru dengan tingkat keterbukaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun para pejabat tidak menunjukkan bukti tercapainya kesepakatan mengenai hak Iran untuk memperkaya uranium di dalam negeri. Seorang pejabat Iran di Jenewa menegaskan negaranya menolak prinsip nol pengayaan permanen serta menolak pembongkaran fasilitas nuklir dan pemindahan seluruh stok uranium ke Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menuntut jaminan permanen mengenai pembatasan pengayaan uranium dan mekanisme inspeksi ketat untuk memastikan Iran tidak pernah mampu memproduksi senjata nuklir. Pemerintah Iran membantah memiliki ambisi mengembangkan senjata nuklir dan menyatakan programnya bersifat damai. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan, Iran sedang berupaya mencapai kemampuan teknis yang memungkinkan pengayaan dalam jangka panjang. Ia juga menyoroti program rudal balistik Iran sebagai persoalan besar bagi keamanan Amerika Serikat. Ia menjelaskan bahwa peningkatan jangkauan rudal Iran dapat menjangkau wilayah Amerika Serikat maupun pangkalan militer di kawasan. Pemerintah Iran menolak memasukkan isu rudal balistik dan dukungan terhadap kelompok perlawanan kawasan ke dalam agenda perundingan. Teheran menyebut sistem rudal dengan jangkauan hingga 2.000 km sebagai sarana pertahanan murni. Hak memperkaya uranium di dalam negeri selama ini dianggap Iran sebagai simbol kedaulatan nasional yang diakui dalam kesepakatan nuklir 2015. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan 3 fasilitas nuklir utama Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan telah dihancurkan oleh serangan Amerika Serikat pada Juni tahun lalu. Sementara pemerintah Iran menolak memberikan akses penuh kepada Badan Energi Atom Internasional atau IAEA untuk menilai tingkat kerusakan fasilitas tersebut. IAEA menyatakan Iran belum menjelaskan keberadaan sekitar 400 kg uranium dengan tingkat pengayaan 60%. IAEA memperkirakan jumlah tersebut cukup untuk memproduksi 5 hingga 6 bom dengan daya ledak setara dengan bom yang menghancurkan Nagasaki pada tahun 1945. Lembaga tersebut juga memperkirakan Iran memiliki 8.000 kg uranium dengan tingkat pengayaan 20% atau lebih rendah pada Mei tahun lalu. Pemerintah Iran mengusulkan agar stok dengan pengayaan tinggi diencerkan di dalam negeri atau diekspor ke Rusia maupun Amerika Serikat. Pengiriman seluruh stok ke Amerika Serikat akan menjadi konsesi besar bagi Teheran, meskipun langkah itu berpotensi membuka jalan pencabutan sanksi ekonomi Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sisi lain, perundingan berlangsung ketika Amerika Serikat mengerahkan 2 kelompok tempur kapal induk serta pesawat tempur dan kapal selam bersenjata rudal Tomahawk di kawasan.
Presiden Donald Trump kini memiliki opsi serangan terbatas terhadap situs nuklir dan rudal Iran maupun operasi lebih luas yang dapat melibatkan Israel. Para pejabat Gedung Putih menegaskan bahwa belum ada keputusan final mengenai penggunaan kekuatan militer. Komandan militer dilaporkan mempertimbangkan risiko biaya dan durasi pengerahan besar tanpa kepastian keputusan politik. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan negaranya akan menghindari perang berkepanjangan sambil tetap membuka opsi diplomatik dan militer. Negosiasi nuklir Amerika Serikat dan Iran kembali berakhir tanpa kesepakatan karena perbedaan mendasar mengenai pengayaan uranium dan mekanisme pengawasan. Amerika Serikat mempertahankan kesiapan militer di kawasan, sementara Iran menolak tuntutan penghentian program yang dianggap sebagai bagian dari kedaulatan nasional. Kebuntuan diplomatik itu menempatkan Timur Tengah di antara peluang dialog lanjutan dan risiko eskalasi konflik yang lebih luas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.